Penyandang status kota metropolitan tidak membuat Jakarta bebas dari wabah tuberkulosis atau TBC. Saat ini ada 49.000 kasus TBC di Jakarta dan bisa terus bertambah jika rantai penularan tidak diputus. Kemajuan kota Jakarta belum menjamin seluruh warganya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih ini masih menjangkit sekitar 49.000 warga Jakarta per 8 November 2025. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan Kementerian Kesehatan meminta Pemprov Jakarta meningkatkan screening untuk menemukan 70.000 kasus TBC. Meski virus TBC ditemukan 140 tahun lalu, nyatanya banyak warga belum paham cara memutus rantai penularan. Akibatnya, jumlah penderita TBC diperkirakan jauh lebih banyak dari yang terdata. Data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TBC di Indonesia saat ini mencapai 1,09 juta atau terbesar kedua di dunia. Sementara tingkat kematian mencapai 125.000 per tahun, angka kematian itu lebih tinggi dari COVID-19. Meski mengkhawatirkan, TBC bisa dicegah dengan cara cukup mudah. Hindari kontak fisik penderita TBC, pakai masker, tidak pakai barang tertukar, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, dan vaksinasi TBC. Untuk mengejar target Jakarta bebas TBC, Pemprov Jakarta menargetkan seluruh RW memiliki kampung siaga TBC pada 2030. Warga Jakarta juga dapat memanfaatkan aplikasi JackScan untuk mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat, sekaligus dipandu untuk mendapat pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Emak-emak diresahkan beredarnya deterjen merek terkenal palsu di masyarakat. Polisi pun menggerebek tempat produksi deterjen palsu beromset miliaran rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Modus pelaku dengan mengedarkannya secara daring. Polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat pembuatan sabun deterjen palsu di Kafling Karolus, Kampung Sawah, Kelurahan Jati Murni, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dari konsumen terkait pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Sejumlah pekerja melakukan pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengepakan sabun deterjen ke dalam jerigen dan kemasan dan siap dijual secara online. Polisi menangkap seorang wanita pemilik home industri serta puluhan karyawan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragis, dua warga yang tengah memancing di tepian karang Pantai Cikeas hilang tersapu ombak besar di Sukabumi, Jawa Barat. Detik-detik saat kedua korban terjatuh dan terseret ombak terekam kamera rekannya hingga viral. Oke, awas Mak. Alam Mak. Inilah detik-detik saat dua orang pemancing, Ujang Agus dan Denny Setiawan, tengah memancing ikan di Pantai Cikeus, Giri Mukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kedua korban terlihat memancing di atas bebatuan yang berada di pantai tersebut. Namun tak lama kemudian, ombak besar datang, menyapu keduanya dan terjatuh ke dalam air dan terseret arus hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian terhadap kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal korban hilang hingga ke tengah laut. Kondisi cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Atap gazebo Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater. Detik-detik gazebo ambruk terekam CCTV. Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah atap gazebo di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Minggu siang. Belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater di bawah gazebo tertimpa reruntuhan atap. Puluhan mahasiswa berlarian menolong teman-temannya.
Akibat peristiwa ini, 18 mahasiswa mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi, termasuk pihak universitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim masih belum selesai menerjang. Kali ini hujan disertai angin kencang melanda Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Akibatnya sebanyak 50 rumah warga rusak. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lebih lanjut, warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, warga Desa Gerajagan, Banyuwangi, Jawa Timur punya tradisi yang cukup unik untuk memanggil hujan. Ratusan warga melaksanakan mantu kucing atau menikahkan sepasang kucing peliharaan selayaknya pernikahan manusia. Menggelar resepsi pernikahan manusia sudah biasa, namun bagaimana bila yang menikah adalah kucing? Nah, di Desa Gerajakan, Banyuwangi, Jawa Timur, warga menggelar tradisi unik untuk memanggil hujan, yaitu dengan menggelar pernikahan kucing atau mantu kucing. Selayaknya pernikahan, suara gamelan menjadi penanda dimulainya ritual ini. Sepasang kucing digendong menggunakan selendang lalu diarak keliling kampung. Kirap pasangan kucing diiringi kesenian caranan buto dan tabuhan tradisional. Namun, pasangan pengantin kucing tidak dibawa menuju ke pelaminan, melainkan menuju sumber mata air yang berlokasi di ujung desa. Sesampainya di sumber mata air, sepasang kucing ini kemudian dimandikan dengan taburan bunga 7 rupa. Ritual turun-temurun ini dipimpin oleh tokoh adat. Selain memanggil hujan, tradisi mantu kucing atau pernikahan kucing juga sebagai simbol rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.